para pasukan dari tim Geek Farm. Ditambah lagi dengan Purify yang dia miliki. Tapi Hijume agresivitas dengan Farsianya ini menjadi sebuah senjata makan tuan kalau gua. Iya, gue setuju. Karena rotasi Farsianya itu cepet banget nih. Dan Hijume ini tipikal mid laner yang sangat-sangat aktif, Ji. Agresif. Betul. Ini belum level 4 lo lihat. Tapi dia udah mau langsung bantu Scepter Turtle. Yes, tapi nampaknya Hijume harus mendapatkan level 4 terlebih dahulu untuk Cari bisa dulu memberikan sih. DMS. Dan itu dia di depan sana Hijume. Fokus mencegah seorang Apoy. Tapi Leomon Make it. bakal coba ditangkap. Dan itu dia Red Revolution from Make It. Berhasil menutup jalan menuju ke Sorine. Sedangkan Make It mencoba untuk mundur ke arah belakang. Lihat dengan adanya tsunami slam dari Pawlowiski. Retribution dari Rine mau tidak mau harus dipecat secara terburu-buru tanpa calculate. Tapi gue mempertanyakan juga nih, gak ada yang ngebuka vision. Make It bisa masuk secara bebas. Ups, di depan jelas dia jadi mata dari Victor. Tapi ya, kenapa Alter Ego gak coba untuk sweeping area dulu? Karena Hijume belum level 4 itu pertanyaannya. Ya, dan kenapa jangan? Kayak ada sedikit miskom kecil mungkin bisa dibilang. Miskom kecil atau agresivitas yang menjadi senjata makan tuan. Bisa jadi. Kalau gue itu kenapa? Rotasi ke atas agak terlalu terburu-buru. Iya. Sedangkan dia nggak harus melakukan itu terburu-buru karena mereka nggak bisa commit kill juga. Mereka mengandalkan kayak fighter lawan assassin tuh harus diunggulin fighter loh. Itu mindset mereka di awal, Ji. Iya. Memang betul, tapi kalau kondisinya kayak tadi, ya assassin bebas banget untuk take over. Dan bahkan lihat di arah bottom lane Arfi ingat dia bukan flicker tapi dia menggunakan Purifier dan itu dia gold satu point kill. Berhasil mendapatkan point kill dengan satu Ghost mencoba untuk kabur dari para pasukan tim Alter Ego. Pertukaran tetap tidak adil. Ya, karena yang tumbang gold lane ya. Apalagi Bruno nih, tipikal hero yang harus menguasai untuk early-nya. Scaling. Harus bisa dapetin 3 item secepat-cepatnya. Tapi memang untuk lawan assassin Bruno lumayan enak loh. Dia punya lifesteal yang kuat kan. Assassin jarang punya anti regen. Jadi kayak contohnya Lich nih, dia bisa untuk kacak-kacak ke belakang betul. Tapi kalau misalkan Bruno yang diacak-acak satu kali hit darahnya udah di cover banyak banget. Oke, langsung di depan sana di cancel saja oleh seorang Apoy. Tapi meskipun begitu sosok dari seorang Arfi kembali lagi tidak ada Purify untuk kali ini, Lim. Tapi ya untuk yang Kikara Arfi juga nggak bisa terlalu sering nih. Under turret dia ada defensif yang kuat dan dia punya damage balasan juga. Pertanyaannya adalah respon dari teman-teman Alter Ego-nya. Kemana kah mereka akan melangkah? Gops kah targetnya? Ini nggak bagus sih untuk targetin Gops. Bahkan untuk poke damage nih, adu trade damage ke arah Gops, gue rasa bakal menjadi hal yang paling sia-sia. Ya, itu menjadi hal yang dapat sia-sia. Tapi yang satu posisi ini agak cukup terbuka sebenarnya ada di mid lane. Pertama, Hijume juga sulit untuk bisa mendapatkan Aboy. Kondisinya Aboy dia punya flicker, dia punya Crimson Bacon. Ya kan? Ini berat banget sih. Lihat, commit, dia nggak harus kabur, sedangkan Aboy bisa langsung setup kembali menuju ke arah turtle. Tapi gue lumayan setuju dari gerakan Hijume, Ji. Coba aja kasih damage. Daripada dia coba untuk point kill nantinya kaburnya cepat seperti yang lu bilang. Mendingan dia tetesin aja dulu dan Dreams. Bakal coba ditahan di depan sana. Tapi ingat, Gops menjadi mata. Dream, sahabat taruh Guardian for Nothing. Dengan menuju ke arah para buff terlebih dahulu. Para pasukan dari tim Geek Farm nampaknya mencoba untuk mengulur waktu mereka di arah Turtle. Membuka Turtle kedua diamankan oleh Rene dan kawan-kawan. Ingat, Dream tidak memiliki lagi sahabat taruh Guardian. Jadi Dream harus berhati-hati. Dan itu dia Crimson Bacon. Tanpa ada flicker. Dengan ada sahabat Force. Kansiski bakal coba zoning out. Ghost menuju ke arah belakang. Harus ke tengah utama. Tetap bisa di sound point. Tapi bukan itu target utamanya. Karena Make It baru hadir. Point kill akan menjadi jawaban Dream. Pertukaran dan Make It is coming. Dia tidak mau terlalu terburu-buru. Target utamanya bukan seorang Afi dengan satu potential offlane for defensif. Tapi sayang sekali damage-nya belum cukup. Menurut gue Make It tadi nge-clear area mid adalah sebuah kesalahan yang cukup fatal. Ya kalau memang nggak mau ikut team fight, at least nggak show kan. Seenggaknya ada pressure tambahan. Woi, linknya belum kelihatan, hati-hati linknya belum kelihatan. Tapi ketika dia muncul di tengah, Alter Ego 100% percaya diri Commit. untuk tabrak. Ya. Yes, commit. Dan itu yang terjadi. Tapi gue mempertanyakan juga apa call dari Geek Fam di momen itu? Lepas turtle-nya kah? Atau mereka mau kontes tapi Make It-nya yang memang terlambat? Make It terlambat. Karena terlihat dari teman-teman Geek Fam yang lain kayak seakan-akan mereka komit loh ke turtle tadi. Mereka nunggu Make It datang. Dan itu dia apa terus Guardian bersama dengan adanya seorang Aboy yang ditangkap. Tapi dengan flicker for defensive membuat pasukan dari tim Alter Ego gagal untuk mendapatkan Aboy. Di depan sana kita melihat damage dari Kenziski aja belum cukup. Ya, ini harus benar-benar sabar ya. Tapi seenggaknya Alter Ego mereka lebih baik di game kali ini. Mereka lumayan punya game plan. Mereka punya tujuan dengan factor yang cocok bisa dibilang nih dengan gameplay barbarnya mereka. Seandainya mereka bisa jaga tempo seperti ini, panis linknya sekali, itu udah beres. Mid game bakal jadi milik mereka. Tapi kalau sampai linknya free, linknya bebas nih untuk farming, dapetin 3 itemnya, gue ngerasa Geek Fam yang bakal neken sih. Alter Ego mereka harus maksimalin early game mereka. Oke.
Tapi kalian di depan sana dengan Federer West yang dikeluarkan menuju ke arah Boy kembali. Pertarungan di arah mid tiada henti-hentinya. Tapi dengan adanya para pasukan Alter Ego yang sudah mengungguli gold dari Geek Farm, mereka seakan-akan sudah siap untuk melakukan setup kembali di arah pit turtle. Standby on position. Para pasukan dari tim Geek Farm, mereka tahu God sudah show their top lane, menandakan tim Geek Farm tidak akan full commit untuk menuju ke arah turtle lane selanjutnya. Harusnya. Tapi kalau ngomongin kontes, gue rasa udah sangat-sangat bisa. My Kids di level 11. Belum lagi dengan kita tahu Link Tempest of Blade Retribution itu lebih unggul. Dan ini salah satu level. Oke, itu dia Boy, bakal coba ditarik menuju ke arah belakang. God jadi target utama dengan adanya Leo bertepangan backend. What the Retribution from Make-It. Still turtle meanwhile, he cuma tertekan begitu saja. After Guardian for defensive, Nino menuju ke arah belakang. Karena jauh tapi damage magical dari Solkentis. Kita bisa betul. Dan Tempest of Blade for nothing. Make-It tidak ada yang bisa dibendung. Damage memang sakit, tapi jangan lupakan Make-It ini sosok Bruno tanpa ada anti-regain. Jadi lifesteal-nya tinggi, gak mungkin bisa di-commit. Setuju banget. Ya tadi damage-nya terlihat sakit banget nih, betul. Tapi ketika damage dari Bruno-nya juga keluar, darahnya Make-It juga banyak. Dan Retribution lagi-lagi Make-It. Mereka bisa dapetin turtle dengan initiate yang bisa dibilang setup dilakukan oleh Alter Ego. Ini bahaya sebetulnya karena snowball dari Link. Kita tahu Link, dia akan farming 2 item, 3 item mungkin. Dia akan mendominasi. Dan sekarang semuanya berjalan dengan sangat-sangat lancar. Bahkan di arah mid lane Aboy, dia bisa ngezoning langsung nih. Vision yang diberikan oleh Aboy aja udah banyak banget. Aboy masalah banget sih di sini. Memang kita bisa lihat Aboy damage-nya nggak burst. Ya. Tapi Aboy masalah. Betul. Dia bisa cancel pada Astrek, dia bisa cancel ini. Banyak yang bisa di cancel sama dia. Cuman force ke trigger nih. Karena ada Phantom Steed juga yang dipanggilkan dari Rin. Ya mau tidak mau dibandingkan Rin yang harus tumbang. Tapi itu dia Aboy. Memang kita terlihat Make-It, Scope, saya kan, dan juga Kenziski. Tapi sebenarnya Aboy dia masalahnya. Aboy tumbang. Para pasukan dari tim Alter Ego, dia akan bebas banget untuk bisa nabrak. Tapi kayaknya masalah untuk Rin tetap di Gops sih. Karena dia selalu ditemenin. Ya memang nggak bisa ditumbangin juga. Karena Gops untuk numbangin Factor agak susah ya. Bukan assassin. Tapi ya itu visionnya kelihatan Arfi satu. Oke, tapi ternyata itu dia Pawlowski is coming. Lihat, Arfi menahan trigger terhadap Purify yang dia miliki karena Tsunami Slam belum muncul. Cuma satu knock-up-nya. Ditabrak sekali dan ditabrak begitu saja. Mundur ke belakang Pawlowski dengan Tsunami Slam yang dimiliki dengan Tempest of Blade. Maka para pasukan dari tim Alter Ego mereka kehilangan momentum sedikit. Membalikan lagi traksi mereka dengan kehilangan Make-It dari Geek Farm. Lihat, tim Geek Farm mereka tiba-tiba membalikan kembali ke arah dengan ada seorang Kenziski is coming. Lius hampir tertengok tapi Nino becomes the explainer, the underrated from Alter Ego. Lihat, Nino benar-benar mengerikan. Triple kill didapatkan walaupun dia tidak bisa mendapatkan solo kill terhadap seorang Gops. Tapi the underrated, the explainer, Nino yang mungkin sudah dipandang sebelah mata di dalam MPL membuktikan kualitasnya masih sangat-sangat kredibel. Dan gue mau pertanyakan juga, Geek Fam, mereka coba untuk teamfight under turret tadi. Ya memang Arfi nggak ada, Tempest of Blade dari Link juga masih ready. Tapi under turret loh, ini keras-keras banget kan, kayak Nino, Dreams, ini punya badan yang nggak gampang untuk tembus. Lihat dari itemnya Nino, Dominance, ada Radiant Armor juga. Jadi nggak bisa lah untuk standin ke arah Nino. Info Purify, informasi Purify. Ini berbahaya, tim jarang Lord sudah dipastikan Hijumis menjadi most wanted person untuk seorang Pawlowski. Sudah, gua pastikan Lim. Oke, tapi hati-hati nih. Untuk Lord Dance, Arfi dia bisa pegang Lord selama dia mau. Yes, betul. Lifesteal yang kencang banget. Oke, tapi lihat di depan sana Nino jadi target utama dengan ada Avatar of Guardian Fnatic berpasukan dari tim Alter Ego. Mereka tidak ada following up dari seorang Hijumi. Dari depan sana dia bisa merusak dengan Tempest of Blade from Make-It berhasil mendapatkan point kill dari seorang Arfi. Meanwhile para pasukan dari tim Alter Ego mereka kehilangan traksi kembali. Tidak bisa memegang team fight kali ini. Dan Rene one last hit berhasil ditolong oleh sosok seorang Nino. Oh, Kenzi no, zaman force masih ready. Dia bisa ngacak-ngacak semuanya tapi nggak ada vision. Dan harus hati-hati, instant damage juga bisa menumbangkan Kenzi. Wow, Rene benar-benar lihat Dewi Fortuna masih berada di pundak dari seorang Rene. Karena Nino menutup semuanya. Balik lagi Nino, center of attention untuk Alter Ego. 5-1-3. Wow, ini angka yang bagus sekali untuk Puvius. Siapapun penggunanya ya, dapetin 5-1-3. Ini berarti udah jadi perfect gameplay dari early to mid game-nya. Sementara ngelihat dari Lord yang akan ditarik lagi. Gold setara. Ini perbedaannya under 1000 gold. Bisa dibilang ya udahlah sama-sama punya power. Tapi jangan lupa nih dengan sustainability untuk teman-teman Alter Ego ini lebih kuat. Mereka punya Arfi, mereka punya Nino,
Sementara kalau dari Ki, mereka hanya punya Ghost dan mengandalkan heal Baleski nggak bisa. Mungkin kah? Tapi seakan-akan ya kalau gue lihat ya, seakan-akan para pasukan dari tim Geek Farm, mereka nggak satu kesatuan loh tim fight ya. Tapi Ghost masuk terlalu dalam sih menurut gue. Dan Paleski! David langsung berjalan serang Arvi dengan Sabut Somblet tidak memiliki damage bersama dengan ada Retribution di depan sana. Arvi ter-take down. Para pasukan dari tim Alter Ego mereka harus mundur ke arah belakang. Bisa engage adalah sebuah jawaban. Karena kalau mereka terkena wipe out, ini akan menjadi sebuah bencana. Lord terbuka bebas. UF terdorong. Di dua lini berbeda. Para buff hilang. Alter Ego mereka terkena rugi benar. satu buat tim fight langsung mendapatkan 2000 gold kerugiannya, bahkan terus untuk bertambah karena menyisakan Jume dan Dreams. Kontes ini sangat-sangat tidak mungkin untuk dilakukan. Midnya bisa ditabrak dan jangan sampai ini jadi kerugian lagi. Udah pasti ini akan menjadi kerugian kalau midnya hilang. Karena lihat di depan sana zoning out bakal dilakukan sama Kenzinski. Kenzinski dia langsung buka badan untuk zoning out. Dan Rine kehilangan momentum. Phantom Seed Leo. Bahkan kita lihat Leo umurnya tidak memiliki power sama sekali di saat team fight. Karena target utamanya terkena Paleski tadi. Ini masalah sih, serius. Harit Masalah ini banget masalah. Udah 2 kali kan kita ngelihat Harit, bahkan di game di match yang kemarin pun ketika melihat Kenzie dengan Harit ini power pick. Ini nggak bisa dianggap remeh, nggak bisa selalu dilepas. Terkesannya karena Rangernya yang power pick, Lip. Iya memang, tapi kalau ngelihat dari pergerakan Haritnya pun, timing penggunaan zaman force-nya, ini jago, nggak bisa dianggap remeh. Dan lihat Lord yang hadir, No hole ini defense for this time. Menuju ke arah bottom lane. Permasukan dari tim Alter Ego. Mereka coba untuk bertahan. Tapi dengan tidak adanya Hichume. Dengan pendaratan ada Paleski. Target utamanya menjadi seseorang tim. Tidak ada pada tambahan. Damage dari Rini terlalu besar. Tapi Kenzinski is coming. Mekens, Blacking Gaming dan bahkan satu gembokan terakhir membuat serang Mekens ter-take down. Nino mencoba untuk bertahan. Apoy jadi target utama. Dan Nino save the day for Alter Ego. Tapi outplay! The rock play from Kenzinski! What the play from Kenzinski! lagi-lagi rookie the best terbuka. This is the winner! Geek Farm! Hiding! Take the game! Wow, lagi-lagi rookie yang beraksi. Terlihat jelas Kenzinski dengan Harit yang sangat power. Gak respect kah? Gak bisa ngelawan counternya kah? Atau seperti apa gameplay dari Alter Ego yang terlihat semakin berbeda? Mungkin lebih baik dari game sebelumnya, tapi mereka butuh lebih dari itu untuk bertahan di babak playoff. Apa tema di match yang pertama? Outplay. Outplay. Kenzinski flicker di waktu yang begitu mengagetkan. Tapi Nino udah nyelamatin Alter Ego. Oh, jelas kredit untuk Nino. Itu kredit to Nino. Nino bener-bener nyelamatin Alter Ego. Nafas tambahan, tapi calculate, miss. That's why namanya ter-outplay. Kalkulasi yang luar biasa dari Kenzinski dengan flicker yang dia miliki. Nino hampir menyelamatkan Alter Ego, tapi sayang banget. Sorry to say, Lim. It is what it is. Mereka harus mengganti semuanya. Jujur gue lebih, udahlah kalau memang mau fighter tabrak. Karena mereka kehilangan identitasnya lagi. Gue mulai setuju dengan kata-kata Alter Ego gak punya gameplay. Yes, Alter Ego mereka harus nunjukin jati diri yang lain. Ingat, Alter Ego punya 3 wajah. Yap. Di logonya dia harus mengeluarkan wajah amarahnya. Masa strategi cuma 1 wajah? Gak boleh dia tahan lagi. Karena dia di ujung tanduk. Ingat, Iya. match point. Biasanya Alter Ego akan bangkit. Dan Geek Farm benar-benar menunjukkan komitmen mereka ingin menang dengan penuh. Jadi kita bakal mendengarkan panelis what happened dengan outplay di game yang kedua. Wow, oke. Match point. 2-0 sudah berhasil selesai oleh Geek Fam, tapi ini nggak cuma masalah outplay ya kayaknya. Dari awal, apa yang terjadi dengan Alter Ego? Turtle 1 masih pada level 3, mungkin ada comms yang miss terjadi. Kalau enggak wave-nya ada yang hilang. Ada beberapa wave yang kena mungkin ketidakseimbangan equilibriumnya udah pasti. Yeah. Ada kena freeze juga. Tapi itu yang mungkin menjadi kendala juga menurutku. Kayak Nino nggak dapetin level 4, Povius di turtle pertama. Link dapat turtle pertama itu mimpi semua pemain assassin soalnya. Real. Real. Link loh. Link. Jadi mana Link tipikal hero late game, butuh item, tapi dia bisa dapetin turtle, itu ya udah pasti luar biasa. Ya, targeting juga sih. Targeting, itu setuju banget bagus targeting. banget ya. Beberapa mungkin dari Alter Ego kayak targetingnya terlalu maksa, terlalu ngejar beberapa kali, yang dimana
damage dealer dari Jume ya Jume udah diincer doang karena Iya. Jume nggak bisa ini ikut ngejar gitu kan. Kayaknya itu sih permasalahan Alter Ego. Dan juga tadi di area Lord kayaknya terlalu ngabisin darah Lord banyak. Biasanya tuh kalau misalnya Lordnya udah setengah, kalau emang dia belum punya decision mau alin Lord atau mau perang, itu harusnya di reset. Iya. Makanya tadi Geek Farm udah langsung aja Udah langsung gas Send duluan, in, ya. Terus berbanding terbalik sama targeting dari Geek Fam itu sendiri. Wow. Make it-nya ke Arvi, Iya. Baloy-nya ke Rine. Sementara Rine pas ditarik dengan Tsunami Slam, dia nggak sempat mengeluarkan barbiolnya bahkan. Lewat ya. Lewat doang kudanya. Lewat doang ya? Iya, ya itu dia permasalahannya di kendala targeting. Nah ini nih outplay tadi. Ya, Momen terakhir sih. Mekaniknya sih gila ya. Mau ruki-ruki nih. Ya mau lu bilang anggap ya ini playoff pertama ya, Kenzie juga playoff pertama. Benar. Arvi, ya no reason menurutku. Iya, gak ada alasan lagi ya berarti. Dan sekarang kita bakal langsung saja melihat dari player of the game. Kita menuju ke arah Kenzie. Ya balik lagi ya, no excuse buat gold planner mau lu rookie atau enggak, playoff tetap playoff, gak bakal ada pengecualian. Dan Kenziski membuktikan hal tersebut karena emang dia benar-benar bisa dengan leluasa ya, dia benar-benar bisa memanfaatkan zaman force-nya. Dan juga salah satu hero yang sering di-pick juga di playoffnya Iya. sama Kenjiski ya, Arif Iya. ini ya. Nah ini dia nih, keuntungan dari punya gold planner yang sebenarnya nggak terlalu mencolok gitu loh dalam tanda kutip bersinarnya. Ya bayangin, kita kalau ngomongin soal Eman, banyak draft Eman di band Harithnya, di band One-One-nya mungkin Granger targeting juga. Granger. Tapi lihat Kenziski udah muncul berkali-kali dengan Harithnya nggak di band. Karena ya itu, kan kita sempat bahas tadi di off cam ya, kayak Iya. Kenziski ini sebenarnya bagus, cuman kayak kok nggak terlalu yang sebersinar Toy, nggak sebersinar yang lain. Mungkin dari coaching staff biasanya ngeliatnya yang baloinya atau nggak abunya, Iya. padahal Kenjiski salah satu ancaman juga lah. Nah itu dia, berarti ya nggak terlalu terluka jadinya nggak enak. Betul. Ada enaknya. Kita lihat targetingnya juga di sini kan. Dan damage dealernya bener-bener nggak bisa ngebantu damage. Tapi ya. Ini Alter Ego di sini lumayan untung padahal ada punya Nino gitu. Nino bisa perform. Ini kalau Ninonya nggak perform mungkin bakal